Halo semuanya, perkenalkan saya Andreas Situmorang, biasa dipanggil Andreas, dari kelas analisis multivariat 1D dengan NIM 20509011107111006. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan coding RStudio dari tugas saya yang berjudul Analisis Komponen Utama pada Data Indikator Kesehatan di Jawa Timur pada tahun 2016. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung ke penjelasan codingan RStudio beserta interpretasinya nantinya. Mari kita mulai. Jadi yang pertama itu kita kan data yang tersimpan itu ada di Excel ya. Jadi pertama-tama kita harus membuat suatu panggilan dari Excel yang dimana panggilannya itu dengan mengetikkan library read Excel terlebih dahulu karena tanpa ini kita nggak bisa memanggil Excel tersebut. Jadi kita manggilnya dengan pertama kita tuh kayak buat suatu umpannya gitu ya, yang dimana umpannya itu library read Excel. Selanjutnya itu kita memanggil Excel-nya atau data-data yang ada di Excel itu dengan cara seperti ini. Read underscore Excel, terus kita masukkan yang dimana tempat berada si Excel-nya itu disimpan oleh teman-teman sekalian. Kalau aku sendiri simpannya itu di user download, indikator kesehatan, judulnya itu indikator kesehatan Jawa Timur tahun 2016. Jadi tinggal itu aja. Terus kita buat suatu namanya gitu. Jadi namanya aku buat itu adalah kesehatan Jatim. Selanjutnya, kan kita udah nih library, selanjutnya kita kesehatan Jatim. Terus kalau kita mau lihat data-datanya tinggal buat kodenya itu ada view kesehatan Jatim yang dimana langsung aja nanti mengarah ke sini. Ini banyak banget kan data-datanya yang ada di Jawa Timur, tapi kita tidak akan menjelaskan semua data-datanya. Jadi langsung aja kita ke yang selanjutnya. Jadi kita yang pertama itu mau membuat suatu penentuan banyaknya komponen yang akan terpilih. Dengan cara apa sih? Jadi penentuan banyak komponen utama yang akan dipilih itu dengan cara mengetahui dari proporsi kumulatif ragam itu. Jadi rumusnya itu yang pertama itu ada PRCOM yang dimana PRCOM ini adalah suatu kodenya yang dimana untuk manggil PCA dan lalu kita mengetikkan X-nya ini kesehatan Jatim, data-data yang sebelumnya kita panggil tersebut. Lalu kita akan apa sih lalu kita akan menghapus data kolom yang di atas itu kan di sini itu ada yang namanya kan di sini tuh ada ini ya ada tabel-tabel. Nah di atas ini yang di nama itu kayak keterangan-keterangannya dan kita tuh pengen menghapusnya. Jadi kita langsung aja mengetikkan C minus 1 yang dimana tuh nanti kolom 1 itu bakal dihilangi. Lalu centernya true, scale-nya true. Nah, dengan kata-kata seperti ini tidak mengambil kolom atau kabupaten atau kota. Center sama scale ini true itu karena kita itu udah menstandarisasi yang namanya standarisasi semua datanya tersebut. Jadi semua data itu udah sama gitu skala datanya udah sama. Jadi selanjutnya kita panggil dengan cara seperti ini. Lalu kita mau melihat summary-nya. Nah, kita bisa lihat bahwa summary dari kesehatan Jawa Timur itu dari tabel proporsi kumulatif ragamnya dan dimana berdasarkan informasi pada hal yang di sini itu banyaknya komponen utama yang dapat diambil itu sebanyak 3 komponen utama. Karena apa? Karena kumulatif ragam minimal itu kan 80%. 80% itu udah menangkap data-datanya gitu. Menangkap ragam datanya. Jadi kita mengambil 3 komponen utama karena apa? Karena di PC3 ini cumulative proportionnya itu udah 83,06%, yang dimana itu
udah minimal ya kan. Tadi kan kita katakan bahwa minimal dari ragamnya itu harus 83, harus 80%. Nah, di PC3 ini udah 83,06 persen. Jadi kita mengambil tiga komponen utama aja. Selanjutnya eh, kita tidak hanya menggunakan proporsi kumulatif ragam, tapi kita bisa menggunakan namanya script plot. Script plot ini apa sih? Jadi script plot ini adalah suatu plot antara komponen utama ke K dengan ragam atau nilai eigen pada komponen tersebut. Banyaknya komponen utama yang diambil adalah titik di mana terdapat penurunan yang tajam sebelum titik tersebut dan disusul dari titik di mana penurunan tajam itu mengalami, jadi langsung kayak dari titik tajam itu tiba-tiba ada landai itu, jadi stop di titik tajam yang mau ke landai tersebut. Jadi kita ambil titik yang sebelum landai gitu. Jadi langsung aja codingan seperti ini. Script plot, terus core ini kan tadi apa, korelasi ya. Kita tidak mengambil kolom nama kabupaten atau kotanya, terus kita eigennya, terus datanya, terus plotnya gimana. Seperti ini plotnya nanti. Nah, kita bisa lihat bahwa plot yang terdapat pada RStudio ini sama tuh hasilnya dengan proporsi kumulatif ragam yang tadi ada di sini, di sini. Jadi mana komponen utama itu ada tiga. Karena apa? Karena yang landai itu mulai landai itu di titik setelah tiga. Jadi setelah titik tiga itu udah landai yang dimana jadi titik tiga itu merupakan titik terakhir penurunan tajam. Jadi kita ambil tiga komponen utama aja. Jadi hal itu sama dengan proporsi kumulatif ragam tadi. Selanjutnya kita membuat suatu persamaan komponen utama. Persamaan komponen utama ini kita cari melalui menghitung koefisien komponen utamanya. Jadi yang pertama itu ada dia PRCOM, terus kesehatan Jatim, C-1, skalanya juga -1. Langsung aja kita ketikkan dan dapatlah hal seperti ini. Kita bisa lihat bahwa ragam-ragam yang tertinggi itu ada di ragam pertama, yang dimana ragam pertama itu ada 1,88277112, yang dimana ragam itu nanti bakal menjadi ragam yang terbesar, yang dimana itu bakal berperan besar dalam tiga komponen utama yang bakal kita pilih nantinya. Apa sih namanya tiga komponen utama tersebut? Jadi yang pertama nih, jadi kita mengambilnya itu hanya di PC1, PC1, PC2, dan PC3. Karena apa tadi kita kan udah dari proporsi kumulatif ragam itu sama script plot kita mengambilnya itu tiga komponen utama aja kan, karena tadi hasil-hasil yang udah kita olah itu hanya tiga yang terpilih yang memenuhi. Jadi di PC1 ini ada persentase imunisasinya itu ada min 0,28, terus jumlah rumah sakit itu min 0,045, terus jumlah puskesmas itu min 0,25, dan teman-teman bisa melihat bahwa PC1 ini data-datanya seperti ini, hasil-hasilnya dari masing-masing indikator. Selanjutnya kita memilih nih, uh, variabel mana sih yang paling besar angkanya tanpa melihat minus-minus yang ada di depannya gitu. Jadi, kita bisa lihat bahwa di komponen utama pertama ini, variabel yang terbesar itu ada variabel angka harapan hidup. Tapi yang terbesar pertama itu angka kematian bayi, selanjutnya angka harapan hidup, yang ketiga persentase tempat buang air besar yang dimiliki sendiri. Nah, dari tiga variabel terbesar atau indikator yang terbesar ini, kita bakal itu merupakan suatu kayak yang menjadi utama dalam komponen utama pertama ini. Jadi komponen utama pertama ini kita bisa panggil yaitu perilaku hidup sehat. Dan bayi, persentase tempat buang air besar yang dimiliki sendiri itu kan lebih ke kehidupan masyarakat, yang dimana kita terus menjaga kesehatan diri kan untuk bisa menstabilisasi angka harapan hidup, angka kematian bayi, sama tempat buang air besar ini kan sangat sangat berkorelasi dengan yang namanya hidup sehat itu. Jadi komponen utama yang pertama dinamakan dengan perilaku hidup sehat. Selanjutnya, komponen utama yang kedua itu kita bisa dari PC2 ini, teman-teman bisa lihat bahwa angka-angka di sini itu yang terbesar itu ada jumlah puskesmas, selanjutnya ada
jumlah rumah sakit. Kenapa sih aku cuma ambil dua? Nah, karena teman-teman bisa lihat ya kalau eh, kedua angka ini ternyata saya dekat, yang lain itu kayak jauh gitu dari mereka. Jadi ya kita bisa ambil dua aja untuk untuk me- mensimpulkan bahwa dua ini merupakan salah satu yang terbesar dari variabel-variabel atau indikator-indikator lainnya yang ada di komponen utama dua. Jadi komponen utama dua ini dinamakan pelayanan kesehatan penduduk. Terus yang ketiga, yang terakhir, komponen utama yang terakhir itu dari PC3. Yang dimana PC3 ini kita bisa lihat bahwa yang terbesar itu adalah 0,74 sendiri. Karena apa? Karena dia paling besar tuh 0,74, yang lain itu kecil. Jadi kita bisa mengatakan bahwa komponen utama yang ketiga ini bisa disebut dengan fasilitas kesehatan. Jadi dari tujuh variabel atau tujuh indikator yang tadi kita udah sebutin yang ada di data-data ini, persentase, jumlah rumah sakit, jumlah puskesmas, jumlah bayi lahir, dan yang lainnya itu kita bisa mereduksi dari 7 menjadi dari 8 menuju 3 komponen utama sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang tadi kita sudah tetapkan. Maka dari itu, tiga komponen utama tadi yang udah kita pilih bisa digunakan untuk analisis lanjutan dalam regresi maupun klasifikasi dan telah menangani masalah multikolorialitas karena karena datanya itu saling bebas satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya tutup. Selamat pagi buat kita semuanya. Sampai jumpa.